Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi tata cara salat dengan keadaan peperangan pada mata kuliah praktikum ibadah yang diampu oleh Bapak Dosen Rahman Afandi, SAG MSI. Adapun anggota yaitu saya sendiri, Nanda Ayu Wardani, yang akan menyampaikan tentang pengertian dari sholat khauf. Yang kedua ada Mas Afri yang akan menyampaikan dasar hukum dari sholat khauf. Yang ketiga ada Mbak Indah yang akan menyampaikan bagaimana tata cara sholat khauf yang pertama. Dan yang terakhir ada Mbak Desti yang akan menyampaikan bagaimana tata cara sholat khauf yang kedua dan yang ketiga. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sholat khauf. Jadi, sholat khauf itu sendiri adalah sholat yang dikerjakan ketika kita sedang dalam keadaan menakutkan, genting, dan bahaya. Khauf itu sendiri secara bahasa itu artinya takut. Salah satu contoh hal yang menakutkan yaitu dalam peperangan, dalam perjalanan, atau sedang bermukim. Selanjutnya, sholat khauf adalah sholat yang dilakukan oleh kaum muslimin apabila mereka dalam keadaan peperangan, baik peperangan melawan musuh atau sedang berjaga-jaga. Jadi seperti itu pengertian dari sholat khauf. Yang selanjutnya yaitu hukum sholat khauf. Para ulama bersepakat bahwa disyariatkannya sholat khauf adalah berdasarkan firman Allah SWT berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus sholata faltaqum ta'ifatum minhum ma'aka wal yahudu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min waraikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu wa falyusallu ma'aka wal yahudu hidrahum wa aslihatahum, yang artinya, dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka atau sahabatmu, lalu kamu hendak mendirikan sholat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri atau sholat besertamu dan menyandang senjata. Kemudian apabila mereka yang sholat besertamu sujud telah menyempurnakan serakaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh, dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum bersolat. Lalu sholatlah mereka denganmu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata. Quran Surat An-Nisa ayat 102. Baik, materi selanjutnya adalah tata cara sholat khauf yang pertama. Yang pertama, imam membagi pasukannya menjadi 2 barisan. Yang kedua, imam membaca takbiratul ihram dan diikuti makmum. Yang ketiga, imam dan 2 barisan melakukan gerakan secara bersama dari takbiratul ihram sampai ruku. Yang keempat, ketika imam sujud, barisan pertama sujud dan barisan kedua tetap berdiri untuk menjaga mereka yang sujud. Yang kelima, setelah imam dan barisan pertama selesai dari sujud, kemudian barisan kedua sujud sendiri, lalu menyusul imam dan barisan yang pertama yang sedang berdiri. Begitupun rakaat berikutnya, hingga mendekati rakaat terakhir. Yang keenam, tahiyat akhir secara bergantian. Dan yang ketujuh, imam dan 2 barisan melakukan salam secara bersamaan. Materi yang selanjutnya yaitu tata cara sholat khauf yang kedua. Pertama, jamaah harus dibagi menjadi 2 kelompok. Yang kedua, kelompok 1 sholat 1 rakaat bersama imam. Yang ketiga, kelompok 2 menghadap ke musuh. Yang keempat, setelah selesai 1 rakaat, kelompok 1 menggantikan posisi kelompok 2 untuk menghadap ke musuh. Yang kelima, imam salam bersama kedua kelompok tersebut. Yang keenam,
Kelompok 1 dengan kelompok 2 tetap harus melengkapi kekurangan rakaat masing-masing. Selanjutnya, tata cara sholat khauf yang ketiga. Jika keadaan perang benar-benar mengkhawatirkan dan musuh mengancam di mana-mana, maka kewajiban sholat boleh dikerjakan menurut kemampuannya. Boleh dilakukan sambil berjalan atau berkendaraan, baik dikerjakan sambil menghadap kiblat ataupun tidak menghadap kiblat. Baik, presentasi kami telah selesai. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Insya Allah kami siap menerima pertanyaan. Yang tidak siap yaitu menerima kenyataan bahwa kita hanya dianggap sebagai teman. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.